Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Sewana Meka dari Prodi PGSD semester 5. Saya Alma Siti Hopipah dengan nomor NPM 24066123004. Saya Kajia Kaisa Putri dengan NPM 24064023018. Saya Latifah Rahmi dengan nomor NPM 2406661236067. Pengertian bahan ajar berbasis inquiry. Bahan ajar berbasis inquiry adalah bahan ajar yang dirancang untuk mendorong siswa menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui proses penyelidikan atau inquiry proses. Dalam bahan ajar ini, guru tidak langsung memberikan jawaban, melainkan menuntun siswa untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan menyimpulkan. Adapun menurut Sanjaya pada tahun 2013, yaitu pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Nah, tujuannya yaitu untuk menumbuhkan rasa ingin tahu atau curiosity dan kemandirian belajar. Tujuan selanjutnya untuk mengembangkan keterampilan proses sains, membentuk cara berpikir ilmiah dan kritis. Ciri-ciri bahan ajar berbasis inquiry di sekolah dasar. Pertama, ada memuat masalah atau fenomena nyata sebagai pemicu rasa ingin tahu siswa. Bahan ajar inquiry biasanya diawali dengan penyajian masalah, peristiwa, atau fenomena yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, mengapa daun berwarna hijau, bagaimana pelangi bisa terbentuk, atau mengapa es bisa mencair. Fenomena ini berfungsi sebagai trigger yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan mendorong mereka untuk mencari jawaban melalui proses penyelidikan. Kedua, mendorong siswa aktif bereksperimen dan berdiskusi. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi terlibat aktif dalam proses menemukan pengetahuan. Mereka diajak untuk melakukan percobaan sederhana, observasi, mengumpulkan data, serta berdiskusi dengan teman sekelompok untuk menarik kesimpulan. Aktivitas ini mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi ilmiah. Ketiga, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai pemandu yang membantu siswa menelusuri proses penyelidikan. Guru memberikan pertanyaan pemicu, mengarahkan jalannya diskusi, dan memastikan siswa tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Dengan demikian, siswa belajar secara mandiri namun tetap dalam koridor yang tepat. Yang keempat, siswa diajak menemukan konsep sendiri melalui tahapan kegiatan ilmiah. Pendekatan inquiry menekankan pada proses ilmiah seperti mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menyimpulkan. Melalui tahapan ini, siswa menemukan konsep atau prinsip sendiri berdasarkan hasil pengalaman belajar mereka. Bukan hanya menghafal teori dari guru, proses ini membuat pemahaman siswa menjadi lebih mendalam dan bermakna. Selanjutnya, pengertian multirepresentasi dalam bahan ajar. Bahan ajar berbasis multirepresentasi merupakan bahan ajar yang menyajikan suatu konsep dengan melalui berbagai bentuk penyajian. Tujuannya supaya peserta didik dapat memahami konsep tersebut dari berbagai sudut pandang. Menurut Ainsworth, tahun 2006, representasi ganda membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dengan menghubungkan bentuk-bentuk visual, simbolik, dan verbal informasi.
Sehingga dengan begitu penggunaan multi representasi dalam bahan ajar dapat bertujuan untuk membantu siswa membangun pemahaman yang utuh terhadap konsep dengan melalui keterkaitan antara representasi verbal, visual, simbolik, dan konkret atau nyata. Bentuk-bentuk representasi dalam bahan ajar IPA SD. Yang pertama ada bentuk verbal, berupa penjelasan dalam bentuk teks ataupun narasi yang menggambarkan suatu konsep atau fenomena ilmiah. Lalu yang kedua ada bentuk visual. Contohnya itu seperti gambar, diagram, grafik, tabel, maupun video yang dapat membantu memperjelas konsep anak secara visual. Lalu yang ketiga ada bentuk simbolik yang mencakup penggunaan rumus, notasi, atau simbol ilmiah yang dapat merepresentasikan hubungan antar konsep. Lalu yang keempat ada model konkret. Contohnya tuh berupa seperti benda nyata atau kegiatan eksperimen sederhana yang dapat memungkinkan siswa melakukan observasi langsung terhadap fenomena yang mereka pelajari. Sehingga dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, pendekatan inquiry dan representasi, siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mampu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung, serta mengaitkannya dengan representasi yang beragam. Sehingga hal ini dapat meningkatkan pemahaman konseptual anak, kemampuan berpikir ilmiah, serta dapat memotivasi belajar siswa. Contoh temanya, perubahan wujud benda IPA kelas 4. Tahap inquiry kegiatan siswa jenis representasi. Yang pertama yaitu mengamati. Pada tahap ini, siswa melihat secara langsung fenomena es mencair di luar kulkas. Mereka memperhatikan perubahan yang terjadi tanpa melakukan apapun terlebih dahulu. Jenis representasi ini adalah model konkret atau nyata, karena siswa mengamati peristiwa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Yang kedua adalah bertanya. Setelah mengamati, siswa diajak untuk bertanya tentang fenomena tersebut. Misalnya, mengapa es bisa mencair? Atau apa yang menyebabkan perubahan wujud pada es? Jenis representasi ini adalah verbal, karena siswa menggunakan bahasa lisan untuk mengungkapkan rasa ingin tahu mereka. Selanjutnya adalah menyelidiki. Pada tahap ini, siswa melakukan percobaan. Misalnya, mereka mencairkan es di tempat dengan suhu yang berbeda. Misalnya di ruangan, atau di bawah sinar matahari, atau di dalam wadah tertutup. Dari kegiatan ini, siswa membandingkan waktu mencair dan memahami pengaruh panas. Jenis representasi ini adalah model konkret dan visual, karena mereka melihat proses nyata dan dapat menggambarkan hasilnya secara visual. Selanjutnya adalah menalar. Setelah percobaan, siswa menarik kesimpulan dan menjelaskan bahwa panas menyebabkan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Mereka juga menggunakan simbol suhu untuk menunjukkan perbedaan panas. Jenis representasi ini adalah verbal dan simbolik, karena mereka menjelaskan dengan kata-kata dan simbol ilmiah seperti suhu. Selanjutnya adalah mengomunikasikan. Pada tahap akhir, siswa membuat laporan hasil percobaan dalam bentuk tulisan, tabel, dan gambar. Laporan ini menggambarkan hasil pengamatan, waktu mencair, serta kesimpulan yang diperoleh. Jenis representasi ini adalah visual dan verbal, karena mereka menggunakan tabel atau gambar sebagai visual dan penjelasan tertulis atau verbal. Manfaat pembelajaran IPA di sekolah dasar.
Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran IPA, membantu siswa bukan hanya menghafal fakta, tetapi benar-benar memahami bagaimana sesuatu terjadi di alam. Misalnya, siswa tidak hanya tahu bahwa air bisa berubah menjadi uap, tetapi juga mengerti mengapa dan bagaimana proses itu terjadi. Selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan proses sains dalam pelajaran IPA. Siswa belajar melakukan pengamatan, mencoba melakukan percobaan, mencatat hasil, dan menarik kesimpulan sendiri. Kegiatan ini melatih mereka berpikir seperti ilmuwan kecil, bukan hanya mendengar penjelasan dari guru. Bukan sikap ilmiah melalui pembelajaran IPA, siswa belajar memiliki rasa ingin tahu, menjadi teliti, jujur dalam mencatat hasil, dan terbuka terhadap pendapat serta hasil percobaan orang lain. Sikap-sikap ini penting untuk membentuk cara berpikir yang baik dan kritis. Selanjutnya adalah meningkatkan motivasi belajar. Karena IPA sering melibatkan kegiatan nyata seperti percobaan atau pengamatan langsung, siswa jadi lebih bersemangat dan senang belajar. Adapun tantangan dan solusi penerapan bahan ajar berbasis inquiry dan multireferensiasi dalam pembelajaran IPA di SD. Penerapan bahan ajar berbasis inquiry dan multireferensiasi di sekolah dasar menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep inquiry dan multirepresentasi, kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti alat eksperimen sederhana, serta keterbatasan waktu pembelajaran. Selain itu, karakteristik siswa SD yang masih berpikir konkret juga menuntut guru untuk lebih kreatif dalam menyajikan konsep agar mudah dipahami. Nah, untuk mengatasinya, guru perlu mengikuti pelatihan terkait pembelajaran berbasis inquiry dan multireferentasi. Pemanfaatan media sederhana dan sumber daya lokal seperti benda sehari-hari sebagai alat peraga, serta menggunakan teknologi pembelajaran digital sebagai alternatif visualisasi konsep. Guru juga dapat menerapkan inquiry terbimbing atau guided inquiry agar kegiatan lebih efisien dan menjamin kolaborasi antar guru untuk saling berbagi bahan ajar. Menurut Wulandari dan Suratsih tahun 2019 dalam jurnal Inovasi Pendidikan IPA, tantangan pembelajaran inquiry di SD dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan media sederhana, dan penerapan pendekatan konseptual sesuai lingkungan siswa.